Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke rekan-rekan semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu ada Cynthia Nurrahmawati, Ib Hanifah, Lisdiana Damayanti, Melania Urfa Ferziantari, Muhammad Rozidan, dan Widya Restu Fauzia. Baik, kami di sini akan menjelaskan mengenai tools penilaian kinerja dan proses penilaian kinerja. Oke, untuk teman-teman semuanya tetap stay and healthy dan semangat ya untuk puasanya. Baik, sebelum lebih lanjut, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Dalam bahasa Inggris, istilah penilaian kinerja disebut dengan performance appraisal, yaitu suatu kajian mengenai penilaian yang secara sistem terhadap keadaan kerja pegawai yang dilakukan dengan formal, yang berkaitan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan organisasi atau perusahaan. Nah, dengan kata lain, penilaian kinerja ini menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seorang karyawan. Seorang ahli bernama Suprihanto pada tahun 1988, beliau mengatakan bahwa penilaian kinerja itu merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Macam-macam tools penilaian kinerja terbagi ke dalam dua macam, yaitu berorientasi masa lalu dan berorientasi masa datang. Untuk berorientasi masa lalu terbagi ke dalam 9, yaitu rating scale, checklist, forced choice method, critical incident method, metode catatan presentasi, behaviorally accurate rating scale, flight review method, performance test and observation, comparative evaluation approach. Untuk berorientasi masa datang terbagi lagi menjadi 4, yaitu self-appraisal, management by objective, penilaian berdasarkan psikologi, dan assessment center. Kelebihan dan kekurangan berorientasi masa lalu. 1. Rating scale merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menilai kinerja karyawan pada masa lalu, di mana penilaian kinerja dilakukan oleh atasan atau manajer yang bersangkutan. Kelebihan, penilaian dilakukan dengan banyak pegawai. Metode ini sistem penilaian sederhana dan cepat. Kelemahan, pengisian lembar penilaian dalam waktu singkat membuat pemimpin melupakan tujuan evaluasi kinerja. Kriteria yang dipergunakan untuk penilaian samar. 2. Checklist. Metode ini hampir sama dengan rating scale dengan memberi pertanyaan yang berupa lembar pertanyaan atau formulir. Tetapi pertanyaannya diberi bobot untuk mengkalkulasi penilaian kinerja pegawai. Kelebihan, biaya yang murah, pengurusannya mudah, penilaian hanya membutuhkan pelatihan sederhana. Kelemahan, penilaian yang hanya mengedepankan penilaian pribadi karyawan dalam menentukan kriteria pekerja, menentukan bobot yang tidak sesuai. 3. Forced choice method merupakan metode berbentuk presentase yang sudah ditentukan dari karyawan ditempatkan dalam kategori kerja. Dalam metode ini mengandung pernyataan baik bersifat positif maupun negatif tentang pegawai yang dinilai. Kelebihan, dapat mengidentifikasi yang mempunyai prestasi tinggi, mengurangi penyimpanan penilai. Kelemahan, penilaian hasil tergantung pada ketepatan pilihan awal pimpinan atas nilai-nilai jalan pintas. Kesulitan dalam mendapatkan karyawan yang memandang diri sendiri sebagai orang yang berprestasi tinggi untuk memahami bahwa mendapatkan nilai standar tinggi. 4. Critical incident method merupakan metode penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari, yang kemudian dimasukkan ke dalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya. Kelebihan,
menjanjikan fakta-fakta spesifik untuk menjelaskan penilaian, bermanfaat untuk mengidentifikasi kinerja pegawai untuk memperbaiki kemerosotan. Kelemahan, sulit untuk menilai atau memperingatkan karyawan yang berhubungan dengan satu sama lain. Kelima yaitu metode catatan prestasi. Metode catatan prestasi adalah metode yang berhubungan dengan metode peristiwa kritis dengan catatan penyempurnaan, misalnya penampilan, kemampuan berbicara, dan kepemimpinan. Prinsipnya yaitu, metode ini digunakan untuk menghasilkan detail laporan tahunan tentang kontribusi pegawai. Kelebihannya, digunakan untuk pengambilan keputusan, untuk promosi, serta memberikan masukan tentang hasil kerja yang akan datang. Kelemahannya yaitu, metode ini hanya memberikan sesuatu yang baik saja terhadap apa yang dilakukan oleh karyawan. Keenam yaitu, Behaviorally Accurate Rating Scale atau BARS merupakan metode yang bertujuan untuk mengkombinasikan manfaat dari metode peristiwa kritis dan memberikan penilaian berdasarkan kuantitas dikaitkan dengan skala berdasarkan kualitas. Kelebihannya yaitu skala pemberian penilaian yang akurat, standar yang lebih jelas, memberikan umpan balik, dan memiliki dimensi independen. Kelemahannya yaitu sulit untuk dikembangkan. Ketujuh yaitu Field Review Method. Merupakan metode dengan penilaian langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dari atasan atas prestasi karyawannya. Dari hasil turun langsung ke lapangan, dibuat untuk langkah-langkah pengembangan karirnya. Kelebihannya, penilaian dilakukan oleh para ahli, penilaian dan juga karena ini tidak terpengaruh oleh halo effect. Kelemahannya yaitu, penilai, meskipun seorang ahli, tetap tidak bebas dari bias tertentu, dan bagi organisasi besar menjadi mahal karena harus mendatangkan ahli penilai ke tempat pelaksanaan tugasnya. Kedelapan yaitu Performance Test and Observation adalah penilaian didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan berupa tes tertulis dan peragaan. Prinsipnya, karyawan dinilai, diuji kemampuannya, baik melalui ujian tertulis seperti tingkat pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dan harus ditaati atau melalui ujian praktek yang langsung diamati oleh penilai. Kelebihannya, yaitu mengetahui langsung kemampuan prestasi kerja karyawan, dan kelemahannya yaitu memerlukan biaya yang mahal karena memerlukan penyediaan alat tulis dan lainnya. Dan yang kesembilan yaitu Comparative Evaluation Approach adalah metode yang mengutamakan perbandingan prestasi kerja seorang karyawan dengan karyawan lain melalui kegiatan yang sejenis. Prinsipnya, metode peringkat yaitu penilai menentukan peringkat bagi sejumlah karyawan, mulai dari yang berprestasi hingga yang paling tidak berprestasi. Kelebihannya yaitu dapat terlihat klasifikasi para karyawan ditinjau dari prestasi kerjanya. Dan kelemahannya yaitu peringkat yang dibuat tidak memberikan gambaran yang jelas tentang makna peringkat tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan berorientasi masa datang. Yang pertama ada self-appraisal. Self-appraisal merupakan penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan-kekuatan kerja yang perlu diperbaiki. Adapun kelebihan dari self-appraisal adalah karyawan dapat mengetahui kemampuannya sendiri karena tidak memerlukan seorang penilai serta tidak memerlukan biaya yang mahal. Sedangkan kelemahannya adalah organisasi tidak mengetahui secara persis kemampuan karyawan karena dinilai sendiri. Yang kedua ada manajemen by objective. Manajemen by objective adalah satu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Penilaian kinerja berdasarkan metode ini merupakan suatu alternatif untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari bentuk penilaian kinerja lainnya. Yang ketiga ada penilaian berdasarkan psikologis. Penilaian berdasarkan psikologis adalah proses penilaian
yang dilakukan oleh para ahli psikologis untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, seperti kemampuan intelektual, motivasi, dan lain-lain yang bersifat psikologis. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui serangkaian tes psikologi, seperti tes kecerdasan intelektual, tes kecerdasan emosional, diskusi-diskusi, tes kecerdasan spiritual, dan juga tes kepribadian yang dilakukan melalui wawancara atau tes-tes tertulis untuk menilai potensi karyawan yang akan datang. Yang terakhir adalah assessment center. Assessment center merupakan penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Dasar dari teknik ini berupa serangkaian latihan situasional, di mana latihan ini berupa tugas manajemen yang disimulasikan dan meliputi teknik-teknik seperti bermain peran, analisis kasus, wawancara, dan juga tes psikologi. Proses penilaian kinerja. Dalam menerapkan penilaian kinerja karyawan mempunyai beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama, analisis pekerjaan. Proses analisis ini dapat diawali dari analisis jabatan, posisi. Dengan mengetahui posisi seseorang karyawan, maka akan lebih mudah menjelaskan jenis pekerjaannya, tanggung jawab yang dipikul, kondisi kerja, dan berbagai program dan aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, standar kinerja. Penetapan standar kinerja dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja standar dengan standar yang telah ditentukan. Dengan adanya perbandingan ini, maka bisa dilakukan identifikasi apakah kinerja karyawan telah sesuai dengan target yang telah diinginkan atau tidak. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja. Pada umumnya terdapat 4 sistem atau metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, yaitu Behavior Appraisal System atau penilaian kinerja yang berdasarkan terhadap penilaian tingkah laku. Yang kedua, Personnel atau Performer Appraisal System atau penilaian kinerja yang berdasarkan terhadap ciri dan sifat individu karyawan. Yang ketiga ialah Result Oriented Appraisal System atau penilaian kinerja dengan dasar hasil kerja. Yang keempat, Contingency Appraisal System atau penilaian kinerja terhadap dasar kombinasi beberapa unsur, ciri, sifat, tingkah laku, dan hasil kerja. Masalah dalam penilaian kinerja. Masalah yang berkaitan dengan penilaian kinerja yang pertama yaitu kurangnya objektivitas. Salah satu kelemahan metode penilaian kinerja tradisional adalah kurangnya objektivitas. Dalam metode rating scale misalnya, faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit diukur. Penggunaan faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan dapat meningkatkan objektivitas. Yang kedua, bias halo error. Bias halo error terjadi bila penilai mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Yang ketiga, terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilai terlalu longgar kecenderungan memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Penilai memberi nilai lebih tinggi dari seharusnya. Penilai terlalu ketat yaitu terlalu kritis atas kinerja seorang pekerja, terlalu ketat dalam memberikan nilai. Penilaian yang terlalu ketat biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. Yang keempat, kecenderungan memberikan nilai tengah. Kecenderungan memberi nilai tengah terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Yang kelima, bias perilaku terbaru. Bias perilaku terbaru
atau recent behavior bias, perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Penilai cenderung lebih banyak menilai kinerja tampak menjelang atau saat proses penilaian dilakukan. Seharusnya penilaian kinerja mencakup periode waktu tertentu. Yang keenam, bias pribadi. Penyelia yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja, seperti suku, agama, gender, atau usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam penilaian kinerja. Dampak penilaian kinerja. Secara umum, penilaian kinerja karyawan memberikan dampak bagi banyak pihak. Berikut ini pihak-pihak yang akan merasakan dampak dari sebuah proses penilaian kinerja. Yang pertama ada pihak karyawan. Adanya proses penilaian kinerja karyawan akan memberikan dampak bagi para karyawan, diantaranya yang pertama, munculnya motivasi kerja yang lebih baik. Yang kedua, adanya kejelasan dari standar kerja yang sudah dilakukan. Yang ketiga, umpan balik terhadap kinerja yang sudah lalu. Yang keempat, pengembangan diri. Yang kelima, peluang untuk mendiskusikan berbagai permasalahan selama menjalankan kerja. Dan yang keenam, peluang berkomunikasi dengan pihak atasan dan sebagainya. Yang kedua, ada pihak penilai. Ada banyak hal yang akan didapatkan oleh pihak penilai melalui adanya upaya penilaian kinerja karyawan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pihak perusahaan dapat mengetahui dan menilai kecenderungan kinerja masing-masing karyawan. Yang kedua, upaya peningkatan kepuasan kinerja yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Yang ketiga, upaya untuk memahami karyawan secara lebih dekat. Yang keempat, meningkatkan efektivitas sumber daya manusia sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, kesempatan bagi pihak atasan untuk menjelaskan kepada karyawan apa sebenarnya yang menjadi keinginan pihak perusahaan. Baik rekan-rekan semuanya, itulah pemaparan materi tentang tools penilaian kinerja dan proses penilaian kinerja. Dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi karyawan, serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Nah, penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi karyawan. Nah, menilai perilaku ini sulit karena tidak ada standar fisiknya. Akan tetapi, semua ini tidak semata-mata hal yang biasa. Semua dilakukan untuk yang terbaik demi perusahaan. Untuk upgrading karyawan untuk menjadi lebih baik dan tentunya supaya memberikan yang terbaik untuk organisasi atau perusahaannya. Baiklah teman-teman semua, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.